Shalom bagi kita semua. Kita akan berhitung dulu. Kita mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 31, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 51, 53, 54, 57, 59, 65, 5,
Shalom semuanya. Sekali lagi shalom.
mobil, ingin memiliki harta dan lain-lain. Standar keren, punya bakat, selalu tampil, memiliki banyak talenta. Standar diterima, memiliki banyak teman, punya koneksi sana sini. Sehingga yang terakhir standar memilih pasangan hidup. Aku ingin pasangan hidupku nanti yang kaya, yang tinggi, yang maju supaya bisa memperbaiki keturunan. Tetapi tanpa kita sadari, kita selalu berfokus pada standar-standar yang diberikan oleh dunia. Dan kita tidak pernah berhenti bertanya, standar seperti apa yang aku kejar? Terkadang dalam kesibukan yang kita lakukan, kita fokus pada standar yang diberikan dunia, sehingga kita lupa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, standar seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kriteria seperti apa? Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan sebenarnya menginginkan hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Meskipun terkadang manusia memaksakan selalu yang ditawarkan oleh dunia, tetapi Tuhan sudah memberikan standar yang sudah Dia berikan kepada kita semua. Maka dari itu mari kita membuka nats Alkitab kita dari Mika 6 ayat 1 sampai 8. Mika 6 ayat 1 sampai 8, kita akan membacakannya bergantian. Ayat yang pertama akan dibacakan oleh laki-laki dan ayat kedua akan dibacakan oleh perempuan setelah saya membacakan judul perikopnya. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Jadi karena sudah banyak yang mendapatkan, mari kita membaca. Pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umat laki-laki. Dengan firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, angkatkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suara. Dengarlah hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, supaya Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan Dia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau melakukan kepadaku? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai pemancung. Umatku, baik lagi menjawab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, apa yang telah menjadi dari Sitir sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan sungguh menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Kamu pergilah kamu menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak domba berumur setahun. Pada 2000 jumlah minyak, aku juga sumbangkan tanah sulungku Karena pelanggaranku, dan doakan denganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Oke, latar belakang kitab Mika. Kitab Mika sendiri ditulis oleh Nabi Mika, dan di mana pada saat itu di kerajaan bagian selatan yaitu kerajaan Yehuda, di mana kehidupan umat pada saat itu sedang tidak baik-baik saja, di mana pemimpin di sana menyalahgunakan kekuasaan, mereka hidup tidak berlaku jujur, dan orang-orang yang lemah ditindas oleh mereka. Nah, namun walaupun demikian mereka tetap melakukan rutinitas ibadah yang seharusnya mereka lakukan sebagai ritual atau kewajiban yang mereka lakukan setiap harinya. Dari luar kelihatan rohani, tapi sebenarnya dari hati dan kehidupan mereka jauh daripada Tuhan. Jadi masalah utamanya bukan mereka tidak beribadah,
dalam pengadilan. Teman-teman bisa perhatikan di mana Tuhan berkata kepada mereka, apakah salahku sampai kamu menjauh dari aku? Mereka melupakan bagaimana pertolongan yang Tuhan berikan kepada mereka ketika mereka dalam keadaan yang sulit. Mereka melakukan ibadah hanya sebagai rutinitas, hanya sekedar kayak misalnya kita di sekolah pagi itu cuma rutinitas doa, tapi tidak ada hati yang kita berikan dalam ibadah itu. Terus jika kita perhatikan lagi pada ayat 6 sampai 7, kita lihat bagaimana respon umat yang salah, yaitu mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, mulai dari anak lembu domba, terus curahan minyak, ribuan domba jantan, bahkan hal yang paling ekstrim mereka berkata, haruskah aku mengorbankan anak sulungku, memberikan persembahan kepada Tuhan? Mereka mengira bahwa Tuhan peduli dengan persembahan yang mereka berikan. Mereka mengira dengan persembahan yang mereka berikan, mereka dapat menyenangkan hati Tuhan, meskipun hidup mereka jauh daripada Tuhan. Dan pada ayat yang ke-8 yang menjadi fokus utama kita pada pembacaan kita pada hari ini, yaitu jawaban Tuhan yang sebenarnya sangat jelas dan sederhana. Tuhan tidak meminta hal yang rumit untuk umatnya, tetapi Tuhan hanya menginginkan bahwa mereka berlaku adil, setia, dan rendah hati di hadapannya. Artinya Tuhan tidak hanya menginginkan ibadah lahiriah yang terlahir dalam diri mereka, tetapi ibadah harus diiringi dengan kehidupan sehari-hari yang takut akan Tuhan. Maka tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah apa yang Tuhan cari dalam hidupmu. Keseluruhan bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang menegur umatnya karena iman mereka yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka terlihat rohani, tetapi sebenarnya hidup mereka jauh daripada Tuhan. Tak jarang kita seperti bangsa Israel yang kita bahas pada hari ini, di mana kita lebih mementingkan penampilan kita ketika tampil di hadapan orang, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya hatimu ini tulus gak melayani Tuhan. Kita berfokus pada diri kita, bukan berfokus pada Tuhan. Jika kita merenungkan pribadi, kita mirip dengan mereka, yaitu bangsa Israel yang kita bahas tadi, di mana aktivitas rohani itu hanya rutinitas bagi mereka. Apa yang kita lakukan saat ini adalah cerminan bagaimana kita mengambil keputusan dan memperlakukan orang lain, sehingga iman yang kita perlihatkan saat ini hanya sebagai tampilan, bukan sebagai kehidupan yang sebenarnya Tuhan tunjukkan kepada kita. Maka kita masuk pada poin yang pertama, yaitu berlaku adil. Dalam kehidupan sehari-hari, berlaku adil berarti memilih yang benar dan menjauhi yang salah. Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Ini bukan hanya sekedar menjauhkan diri dari hal-hal toksik, menjauhkan diri dari pelanggaran peraturan, tetapi soal kejujuran hati. Jika kamu berada pada lingkungan pertemanan yang pada saat ini kamu
yang langka dalam kehidupan kita. Masalahnya dunia sering mendorong kita seperti yang saya katakan tadi, ingin terlihat hebat, ingin terlihat sukses, ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Artinya kita lebih berfokus pada manusia bukan kepada Tuhan. Mulailah belajar melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam mengambil keputusan, tidak cuma perasaan saja. Tuhan, apa yang Engkau mau dalam kehidupanku? Jangan kita dalam doa itu cuma meminta Tuhan, aku menjadi pintar, Tuhan, aku mau orang tuaku menjadi sehat, Tuhan, aku mau sukses, Tuhan lindungi selalu saudara-saudaraku. Tidak, teman-teman. Terkadang dalam doa itu kita juga harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku? Apakah teman-teman pernah melakukan hal ini dalam doa pribadi yang teman-teman lakukan, baik itu di kamar atau dimanapun itu? Terkadang karena terlalu sibuk, kita lupa. Kita melupakan Tuhan dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Belajar menerima koreksi dari orang lain. Ketika kamu dikoreksi, itu bukan berarti selalu menjatuhkan dirimu. Tetapi dalam koreksi yang dilakukan itu adalah tanda kasih yang saudara berikan kepadamu. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kalau kamu dikoreksi, coba pikirkan lebih mendalam, apakah dia itu mengkoreksinya untuk kemajuan saya atau untuk menjatuhkan. Jadi jangan anti koreksi. Rendah hati juga terlihat dari sikap yang mau belajar dan tidak sombong. Ketika kamu memiliki keahlian, jangan terlihat sombong. Kalau misalnya orang yang butuh, bila perlu ajarkan itu kepada dia, sehingga kita tidak maju sendiri, tetapi bersama Tuhan kita dapat maju bersama-sama. Kita tidak harus terlihat paling hebat. Justru saat kita sadar keterbatasan kita, disitulah Tuhan bisa bekerja lebih dalam kehidupan kita. Amin. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Hari ini kita belajar dalam pelajaran yang sangat penting, di mana setiap kriteria dalam dunia ini adalah hal yang sementara dan hal yang tidak selalu Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dunia selalu menawarkan standar yang mengenakan diri kita sendiri tanpa kita melihat bagaimana tujuan utamanya, apakah bertuju kepada Tuhan atau tidak. Dari nasi ini kita dapat belajar bahwa kriteria yang sudah saya tampilkan tadi, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya, ini bukan lagi pertanyaan bagi kita, tapi menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kriteria tersebut? Mari kita tidak hanya terlihat rohani, tetapi benar-benar hidup, benar, setia, dan rendah hati di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya yang Tuhan cari bukanlah kesempurnaan, tetapi hati yang mau dibentuk dan dituntut sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini, yang dimana apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami ya Bapak, kiranya Tuhan yang selalu menuntun, meskipun dunia menawarkan hal-hal yang mengenakan, tapi kami yakin Tuhan bahwa Tuhan yang selalu menuntun kami ketika kami berserah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang mengubahkan setiap kami supaya dalam setiap aspek kehidupan kami mencerminkan karakter Tuhan yang tercermin dalam kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan udah gantikan ya, tinggal nunggu penempatannya di mana. Berdoa buat kesehatannya, agak sedikit keganggu mentalnya dia, kesehatannya sama mentalnya, itu sama kuat penempatannya dia gimana.
Tuhan, yang berdoa untuk bangsa dan negara. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan hati yang rendah di hadapan-Mu, menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya bahwa Allah Yehova adalah Tuhan atas segala bangsa, Raja di atas segala raja, dan tidak ada pemerintah yang berada di luar kedaulatan-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Curahkanlah kasih karunia-Mu atas negeri ini. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi setiap kota, desa, keluarga, gereja, sekolah, tempat usaha, dan seluruh sendi kehidupan bangsa ini. Jadikanlah Indonesia bangsa yang takut akan Tuhan, menjunjung kebenaran, keadilan, dan kasih. Kami terus berdoa bagi para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, para menteri, anggota legislatif, hakim, aparat keamanan, pemimpin daerah, hingga pemimpin di tingkat terkecil. Berikanlah kepada mereka hikmat seperti Tuhan. Berikanlah kepada Salomo hati yang takut akan Tuhan, integritas, kejujuran, dan keberanian untuk melakukan apa yang benar. Jauhkanlah mereka dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, keserakahan, dan keputusan yang tidak adil. Biarlah mereka memimpin dengan hati seorang pelayan demi kesejahteraan rakyat. Tuhan, kami berdoa bagi pemersatu bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Peliharaan persatuan dan kerukunan. Hancurkanlah setiap roh kebencian, intoleransi, perpecahan, kekerasan, radikalisme, dan segala bentuk kejahatan yang ingin merusak bangsa ini. Biarlah kasih, penghormatan, dan semangat persaudaraan bertumbuh di antara seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi ekonomi bangsa Indonesia. Bukakanlah pintu-pintu berkah, pekerjaan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berkatilah para pekerja, petani, nelayan, pedagang, pengusaha, guru, tenaga medis, aparat negara, dan semua yang bekerja dengan jujur. Pulihkan mereka yang lemah secara ekonomi, kuatkan keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan, dan cukupkan kebutuhan rakyat-Mu. Kami terus berdoa bagi generasi muda Indonesia. Jagalah mereka dari narkoba, kekerasan, pergaulan yang merusak, dosa seksual, cinta uang, dan kehilangan hati. Bangkitkan generasi yang takut akan Tuhan, cinta kebenaran, memiliki karakter ilahi, menjadi man of God, dan dipakai menjadi terang bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di Indonesia. Satukan tubuh Kristus untuk menjadi terang dan garam dunia. Bangkitkan para gembala, pelayan Tuhan, dan jemaat yang hidup dalam kekudusan, kasih, kuasa Roh Kudus, serta keberanian memberitakan Injil. Biarlah gereja menjadi alat perdamaian, doa, dan pemulihan bagi bangsa ini. Firman-Mu berkata, jika umat-Ku yang atas nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pulihkan negeri Indonesia, biarlah kebenaran meninggikan bangsa ini, sebab kami percaya bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan benteng perlindungan, sumber hikmat, dan pengharapan bangsa ini, sekarang sampai selama-lamanya. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masih tetap berdoa berdoa untuk PT Santi Kasih Jaya,
Project Misi Gentek Jawa Timur, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masih terus berdoa. Kita berdoa untuk perusahaan sampai saat ini. Bapak yang baik, kami berdoa untuk direksi manajemen PT Rio Asijaya. Kiranya Tuhan menolong untuk usaha di belakang Gudu dan tanah-tanah yang lain agar tidak diambil alih oleh pihak lain. Kami mohon juga ya Tuhan agar diberikan proyek-proyek yang baru bagi perusahaan. Bapak yang baik, yang berdoa untuk koperasi Santosa Asia Dape agar Tuhan menolong pengurus yang telah ditetapkan untuk mengelola manajemen koperasi guna memenuhi kebutuhan pokok warga Santosa Asia Group. Kami juga terus berdoa ya Bapak untuk PT Tunas PT Sentosa, kiranya Tuhan memberkati memberikan kesehatan dan keluarga pemegang saham, komisaris, direktur, dan karyawan head office, site office, proyek yang dikerjakan, dan tender yang sedang diikuti. Kiranya Tuhan menolong sehingga berjalan dengan lancar dan mendatangkan keuntungan bagi PT TBS serta PT TBS semakin lebih baik lagi. Bapak yang baik, yang berdoa untuk PT Koperata Asijaya, PT Santosa Asi MMI, dan PT Santosa Asi Service. Kiranya Tuhan menolong setiap usaha dan proyek serta meningkatkan perkembangan dan Tuhan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa kepada Tuhan kiranya Engkau menolong PT Multikarya Tusindo supaya beroleh anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang ku tenang Kita masih tetap berdoa untuk STT KSM Sukses. Bapak yang baik, kami berdoa untuk seluruh unsur pemimpin dan staf serta civitas akademika agar diberi kesatuan hati dan senantiasa menjadi hamba Tuhan yang memiliki semangat visi dan misi lembaga prodi pendidikan agama Kristen maupun prodi teologi. Kami berdoa buat Bapak yang baik. Kami berdoa untuk biaya operasional STT KSM setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan terus menolong lembaga kampus STT KSM Santosa Asi di Jalan Condet Raya nomor 17. Bapak yang baik, kami berdoa untuk buat pengembangan STT KSM menjadi institut dan untuk universitas. Tuhan kiranya menolong dan
kami berdoa untuk proses perkuliahan semester genap Tuhan tahun ajaran 2025-2026 yang sedang berlangsung supaya berjalan dengan baik dan tahun berjalan dengan baik, dan Tuhan kiranya memberikan semangat, hikmat dan kemampuan kepada mahasiswa. Bapak yang baik, kami berdoa untuk mahasiswa semester 8 yang sedang PPR, kiranya Tuhan menolong dan mahasiswa dapat melakukan PPL dengan baik sehingga mulai pelayanan mahasiswa nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk rencana pembangunan gedung kampus Santosa Asih di Jalan Halim Perdana Kusuma, kiranya Tuhan menolong untuk rencana pembangunan tersebut. Kami berdoa untuk pembangunan gedung chapel dan asrama lantai 3 di Jalan Condet Raya nomor 17, kiranya Tuhan menolong dan mencukupkan biaya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdoa untuk lembaga Santosa Asih dan penginjilan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Juga PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional Jalan Condet Raya nomor 17. Bapak yang baik, kami berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asih, kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Kami juga berdoa untuk pergerakan Injil Santosa Asih, kiranya berkenan di hadapan Tuhan Allah Tritunggal yang Esa, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohon untuk pembangunan sarana dan prasarana baik material maupun spiritual, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Semua doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Shalom bagi kita semua. Hari ini saya absen dulu. Julvan. Julvan sakit. Bertus. Pelayanan ya. Bertus. Randa. Dapur. Sesi. Dapur. Ya, hari ini ada Mirna, Tamara, Vini, Melvan belum pulang. Yang pelayanan ada Feni, Rizka, Christine Simanjunta, Glory, Itelina, Agusmita, Hubertus. Yang di rumah Pak David ada Julianti dan Gaby. Yang sakit ada Julvan. Info hari ini, pengumuman dari saya yang pertama adalah sebentar. Ya, nanti hari ini sudah dimulai doa 10 malam untuk menyongsong hari Pentakosta. Kemarin saya lupa nih, kakak tingkat yang masih ada nanti siapa? Septri masih ada? Hah? Masih, berarti Septri aja nanti yang ini ya, yang WL. WL-nya Septri, musiknya Lukas, nanti yang firman Tuhan Bapak Sibarani. Kalau boleh nanti boleh konfirmasi atau konsultasi sama Pak Sibarani gimana rangkaian acaranya. Harusnya doa 10 malam ini adalah hajatan beliau yang mengusulkan, jadi saya belum tahu konsepnya seperti apa. Coba nanti ditanya dulu, Pak, ini rangkaian seperti apa? Apakah cuman nyanyi terus habis itu firman terus doa? Nanti coba saya ditanyakan ya. Oh, nggak ada masalah, cuman WL doang kok, cuman shalom gitu ya, Septri. Terus ya mulai minggu depan pokoknya kita 10 hari 10 malam ke depannya itu kita ibadah jam 7 sampai dengan selesai. Habis itu latihan kesaksian dan latihan core. Terus ini disampaikan mulai minggu depan tim dapur semuanya jam 7 udah selesai gitu ya, tim dapur dan yang melakukan tanggung jawabnya, karena kita ibadah jam 7. Terus selanjutnya adalah ya, karena lagunya untuk kesaksian tidak ada yang mengirimkan, berarti saya sudah tetapkan. Nanti kita akan latih seperti yang saya sampaikan. Kalau dikasih latihan mandiri sepertinya kurang maksimal, jadi nanti langsung saya latih aja supaya semuanya hafal. Nanti saya akan kirimkan, saya bacakan aja di sini. Semester 6 judul lagunya Surga Terbuka, semester 4 Perayaan Pentakosta, semester 2 Roh Kudus Terpatri. 2 malam akuarium. Terus ya, untuk warta apa namanya, bintang ya, WL segera dikirimkan ke Kak Tony untuk lagu-lagunya. Itu aja pengumumannya. Mungkin tambahannya nanti kalau ada orangnya, akuarium minta tolong dibersihkan atau diisi airnya. Itu saja. Ada yang mau bertanya? Ada pengumuman tambahan? Kalau tidak ada, semangat berjuang. Oh, ada. Oke. Asep.
keras. Terus kata dokter kalau itu masuk ayo pulang dan tambah sakit kan. Ya aku udah kurus. Kurus sama saya kan? Dua. Yes. Dulu ya dulu kawan. Ayah. Tidak bisa cowok-cowok ini. Yang buang air mau kicing malam-malam. Aku bosan aku pagi-pagi bangun siram air atau jam biar siang tengah hari. Kenapa kayak gitu? Enggak buang air. Biasa gelap. Udah sering itu toilet. Yang tenggelam. Dan kalau kita dapatkan orang yang satu pijak kepala. Ini tahu sering kan? Aku udah sering lihat. Kan aku pijak kepalanya begitu. Tanda tangan ini dulu, udah 2 minggu. Gelap kulit tanda tangan. Sini. Ah, pace kasih hidup lampu dulu. Jangan. Manusia kepala sudah otak. Oh ya di kantor udah tanda tangan itu. Aku tanda tangan aku yang di dalam dulu. Oh, Siapa kacuri? aduh, Bapak saya itu Sejak kapan kau punya pulpen? pita merah saya ada 3 di dalam kamar. Dapur saya tulis Mana ada? Iya kamu tulis di dapur. di dapur. Itu tadi. Buat saya aja. Ayah janganlah, ayah. 3 katanya punyamu. Tapi yang 2 permanen. Yang 2 permanen emang itu nggak permanen.